Selamat datang di channel M Random. Untuk video kali ini saya mau mereview sebuah side bag atau tas samping motor dari brand lokal yaitu Eiger. Di sini saya sudah pakai kurang lebih mungkin udah 10.000 km kali ya. Ya 8.000 sampai 10.000. Ini udah agak lama dari awal tahun kemarin sebetulnya. Jadi tas yang saya akan review ini adalah side bag Eiger Vauxhall 1.2. Jadi dia kalau nggak salah sebelumnya ada versi 1.1-nya, ini versi terakhir yang ada di websitenya sekarang itu ini. Kita mulai aja. Jadi untuk si side bag ini dia bahan dasarnya adalah terpaulin. Menurut website Eiger ya. Dia bahan dasarnya terpaulin dengan kapasitas 20 liter per tas. Jadi ini 20 liter, satu lagi 20 liter. Jadi total barang yang bisa dibawa adalah kurang lebih 40 liter dengan sistem tutup istilahnya mungkin roll top kali ya. Jadi memang digulung. Dan proses penjahitannya itu sebetulnya dia nggak dijahit ya. Jadi kayak dia pakai heater gitu, pemanas untuk dipres. Kecuali yang dijahit itu ada beberapa bagian, mungkin di daerah sini nih. Di sini ada jahitan, tapi ini pun jahitannya nggak langsung ke si bagian utama tas, tapi dia ada part dulu yang ditempelin ke bagian tas, baru dijahit ke si tempelan itu. Kita akan coba bahas agak detail mungkin ya sini. Jadi di sini kita bisa lihat kayak semacam bracket-bracketnya. Saya rasa untuk bracketnya ini standar Eiger banget ya. Dia cukup high quality, kualitasnya cukup bagus. Karena mungkin kalau nggak salah Eiger kayak punya vendor sendiri dia untuk plastik kuncian seperti ininya nih. Dan untuk bahan strapnya juga ini saya rasa udah cukup kuat. Dan pemasangannya sebetulnya cukup gampang. Kita bisa pasang si bag ini baik dengan tanpa rack atau dengan rack. Cuman saya menyarankan dipasang dengan dengan rak itu ya, dengan rak di belakang seperti yang motor saya pakai. Jadi ketika pasang rack, si tas ini bisa lebih diem dibandingkan tanpa rack. Jadi kalau tanpa rack itu tas ini akan kontak langsung dengan bodi kalau motor kalian ada bodi belakangnya. Tapi ketika ada rack, dia akan tertahan di situ, dan untuk mengikatnya juga lebih banyak. Jadinya dia lebih steady, lebih diem di di bawahnya. Ini untuk strapnya. Jadi selain side bag, dia bisa ketika dibongkar dia jadi kayak tas jinjing. Jadi memudahkan ketika kita bongkar kita jinjing dari motor. Untuk pasang juga tinggal gitu. Sini ada strapnya, jadi untuk kunciannya seperti ini. Nah, kurang lebih. Nah, yang saya bilang tadi pembukaannya istilahnya mungkin roll top sih kalau nggak salah ya. Ini roll top, jadi kita memang harus digulung. Dia tahan air keunggulannya. Nah, di dalam tasnya sendiri, ini dua-duanya sama ya. Tasnya itu simetris kanan kiri. Jadi kalian bisa pasang di sebelah manapun. Nah, di dalamnya itu ada semacam bukan hard case ya.
ada semacam dinding kerasnya nih. Nah, ini nih. Nah, dia bentuknya kayak belt gitu. Jadi ada bagnya juga di dalamnya di sini. Nah, ini untuk nyimpen apapun lah, barang kecil, cuman nggak begitu kepake sih buat saya. Karena barang-barangnya ketika masuk tas ini udah terkelompokkan sendiri, dan tanpa kompartemen kayaknya lebih apa ya? Tanpa kompartemen kayaknya lebih fleksibel untuk memasukkan barangnya, dan kapasitasnya juga bisa lebih efektif. Kita pasang lagi aja. Oh maaf, ini kita bisa lihat kalau tanpa si struktur dalam ini, dia bisa kempes. Nah, jadinya ya lembek aja karena bahannya terpaulin ini. Kalau nggak salah si terpaulin ini tuh kayak, kalau saya perhatikan ya, lebih mirip perahu karet kayaknya ya. Mungkin sama di situ. Sama lah kayaknya sih, cuman kalau ada yang lebih tahu silahkan komen tentang terpaulin ini. Susah nih masukinnya, harus lurus masukinnya. Kita buka dulu. Oke. Udah, kita tutup lagi. Di sini si material terpaulin ini menurut saya cukup kuat ya, karena ketika barang sesak di dalam, dia udah cukup kuat untuk menahannya. Dan ketika terkena kayak gesekan lah dengan dinding atau ya permukaan yang gak terlalu kasar, kayaknya oke-oke aja. Jadi selama ini saya belum pernah mendapatkan masalah. Cuman mungkin ada salah satu kekurangan dari si bahan terpaulin ini. Dia tidak terlalu tahan panas kayaknya. Jadi ketika kalian memasang posisinya terlalu dekat dengan knalpot, saya menyarankan pakai mungkin heat shield kali ya. Jadi panel yang agak tahan panas seperti yang ini. Yang sebelah sini saya pakai di sebelah kanan biasanya. Makanya saya pakai foam aluminium gitulah, yang emang buat nahan panas. Jadi emang saya tinggal selipin aja ke sini karena tuh ini ada knalpot. Jadi kalaupun seandainya kena knalpot, saya takut si material ininya akan rusak. Jadi saya tutup dengan si heat shield ini. Kalau untuk kenyamanan enak sih. Salah satu keunggulan dari bag ini, dari tas, dibanding mungkin ada yang lebih senang box kali ya, ada yang senang tas. Kalau saya pribadi lebih memilih tas waktu itu, karena secara kapasitas ketika membawa barang sedikit ini bisa kita press. Jadi kecil gitu. Jadi ketika ada barang di dalamnya, biasanya kalau box ketika barangnya dikit karena volumenya besar, dia akan ada oblak itu, bunyi-bunyi kan, kecuali harus diikat di dalamnya. Tapi kalau pakai tas, dia tinggal diikat secara kuat. Lalu kita lihat detailnya, ini bagian belakang. Nah, sini mungkin kelihatan. Ini adalah bagian yang saya ceritakan tadi. Ada bagian yang dijahit mungkin dijahit pakai pemanas untuk mengikat si strapnya. Jadi si strapnya ini tidak kontak langsung dengan, atau tidak mengikat langsung dengan si tas utamanya, bagian utama tasnya. Jadinya ya kalaupun mungkin kalau seandainya rusak ya bagian ininya aja. Ya mudah-mudahan enggak sih. Sampai saat ini sih ini masih kuat. Di sini ada sedikit, bukan sobek sih, kayak ngangkat aja sih karena beban lumayan berat, dan saya ikat ke bracket motor. Nah, ketika kalian membeli tas ini, ada beberapa bagian yang didapat. Salah satunya ada belt. Ini belt ini dapat 2. Ini nantinya ya akan dipasang di yang menghubungkan kedua tas ini, kanan kiri ya. Untuk pemasangannya juga relatif gampang. Jadi kalau kita pasang seperti ini, dari sini kita masukkan, ya seperti masukkan ke webbing di tas ya kurang lebih. Tapi
ketika kita tarik, ini tuh masih geser-geser. Nah, fungsinya ketika kita pasang di motor, kita masih bisa fitting posisinya di mana yang pasnya di motor kita. Kalau udah pas, kita tinggal masukkan lagi lewat jalur atas si apa ya istilahnya ya ini, si bracketnya ini nih. Nah, kalau udah gini, dia tarikannya tertahan dengan sangat kuat, dan ini akan ditempel di kanan kiri pada side bag. Lalu dari side bag ini juga kita mendapatkan webbing kecil. Nah, ini untuk bagian depan. Ini mendapatkan 2 untuk masing-masing tas, kanan dan kiri. Ini tuh biasanya digunakan untuk mengikat tas ke bagian depan. Biasanya diikat ke bagian footstep, ke bracket footstep. Jadi ininya diikat ke area footstep. Nah, di sini ada hook. Lihat, hooknya juga bagus sih. Ini bagus banget sih menurut saya. Dari material besi tapi ada plastiknya. Hooknya kita tinggal masukkan. Karena di ujung tas ini ada apa ya? Ada webbing juga untuk mengikatnya. Kita tinggal memasukkannya seperti ini. Jadi karena dia bentuknya hook, jadi bisa dengan mudah dipasang dan dilepas. Ini akan dapat 2 untuk bagian depan. Lalu ada satu lagi kalau kita putar. Nah, di sini. Ini juga sama dengan hook yang sama seperti tadi. Cuman dia hanya satu, tapi talinya terhubung. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan satu tas ini ke tas yang satu lagi. Jadi ini biasanya di bagian belakang, jadi bagiannya nyebrang gini ya. Ini akan ada lebih juga, tapi di sini dikasih juga bentukan karet. Nanti kita bisa melipatnya, masukin ke sini. Kurang lebih seperti itu. Oh, ini juga dikasih velcro lebar. Kalau ini saya biasanya menggunakan setelah terpasang di motor, ini saya menggunakan sebagai apa ya, pengikat tambahan lah. Karena dengan velcro ini lumayan membantu menahan si tas ini. Untuk penggunaannya bebas sih, apakah mau mengikat antar tali, tapi kadang si velcro ini kadang saya gunakan untuk mengikat tasnya gitu loh, mengikat ke apa ya, ke bracketnya. Jadi kayak melingkar ke sini nih, kayak gini nih. Jadi untuk menahan aja, untuk memastikan biar nggak terlalu banyak bergerak. Soalnya ketika terlalu banyak bergerak, yang saya takutkan si bukan mounting ya, apa ya istilahnya, ikatan tali yang nempel ke tas ini jadi lebih cepat aus mungkin ya, karena ketarik-tarik, kegojlok-gojlok gitu kan. Bahannya sudah pasti tahan air, dan ini udah terbukti banget karena si tas ini udah saya pakai ya sekitaran Bandung, yang pasti bolak-balik Bandung Jakarta, ke mana lagi ya, mungkin ke Lombok, ke Bali, ke Bromo, Jogja ya, dan sekitarnya lah pokoknya. Dan ini beneran menurut saya ini udah oke banget untuk si produk ini, Eiger Vauxhall 1.2. Mungkin kedepannya akan ada produk barunya dari Eiger, tapi untuk ini menurut saya lebih dari cukup. Dan untuk harganya dia ini 1,1 kalau nggak salah ya di eigeradventure.com. Dia 1.100.000, dan menurut saya ini nggak sangat murah sebetulnya, cuman cukup bersahabat dibanding dengan box-box atau tas-tas lain yang diperuntukkan untuk riding. Dan secara fungsi buat saya ini kepake banget. Dan satu lagi di sini ada, nah ini tanda-tanda abu ini atau putih. Ini sebetulnya reflektif ya, jadi ketika malam, ketika kesorot cahaya ini kelihatan. Jadi kalian bisa bayangkan ketika ini disimpan di kanan kiri motor kalian, gelap, malam hari ini bakal kelihatan. Kalau nggak salah tulisannya juga sih ini. Dan yang saya suka dari si tas ini juga karena relatif ringan ya sebetulnya dia. Jadinya kita nggak menambah ekstra beban terlalu banyak dari barang bawaan kita, karena tasnya sendiri ini sangat ringan.
Oke, mungkin akan saya coba runut satu-satu keunggulan dari si tas ini. Tas ini tuh satu ringan, harga cukup bersahabat ya, dia 1 jutaan dibanding tas-tas yang lain. Tahan air, lalu volumenya lebih fleksibel, apalagi ya. Untuk struktur plastiknya ini standar Eiger sih udah bagus. Cuman kekurangannya mungkin yang saya bilang tadi, dia kayaknya nggak terlalu tahan panas. Jadi dia karena kayak apa ya? Kayak plastik. Jadi kalau kena panas knalpot saya takutnya, ya belum pernah saya coba, cuman saya nggak mau nyoba juga. Ini nggak terlalu kuat dengan panas kayaknya, dan karena bahannya relatif nggak terlalu tebal sebetulnya, cuman dia kuat. Jadi si terpauline ini tuh kayak karet plastik gitu, tapi di dalamnya kayak ada seratnya. Kalaupun seandainya gesekan ringan dia aman, tapi kalau gesekan berulang kayaknya dia akan bolong. Jadi mungkin kekurangannya di situ aja sih. Bahan relatif agak tipis, tapi masih tahan sebetulnya terhadap gesekan. Tapi kalau gesekan yang berulang, dia nggak akan terlalu kuat. Mungkin iya sih, minusnya itu 2 aja yang saya temuin saat ini sih. Dan ini masih belum saya cuci dari sekian lama. Oke, saya rasa demikian dulu untuk videonya. Mungkin kalau ada yang mau nambah-nambahin atau ada yang punya pengalaman sama dengan si Eiger Vauxhall ini, silahkan komen di bawah. Demikian untuk videonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.